FM. Informatif, inspiratif. 96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali, sahabat Merkuri. Apa kabar? Saya Aldi Susanto yang kembali bersama Anda di perbincangan pagi hari ini bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting, dan juga ada narasumber tamunya, seorang praktisi HR yang menarik untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Dan tema kita pagi hari ini adalah serba-serbi mengelola talent di perusahaan. Ini menjadi catatan menarik kalau kekhawatiran, quote unquote kekhawatiran kehilangan karyawan potensial Anda itu sedang Anda rasakan sekarang. Nah, bersama para narasumber kita akan membahasnya 1 kali 60 menit ke depan, ya. Anda juga boleh bergabung seperti biasa di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Baik. Dan sahabat Merkuri, kita langsung saja ke para narasumber pagi hari ini. Bu Novi, selamat pagi. Pagi Mas Aldi, salam sehat untuk Mas Aldi semua, sahabat Merkuri dimanapun berada. Ya, oke, baik. Dan kemudian ada Mbak Rahmi, ya. Iya, selamat pagi. Kali kedua kita ketemu, ya. Betul, Pak. Salam hormat ya buat Mbak Rahmi, ya. Sehat-sehat terus, ya. Sehat-sehat terus. Oke, baik. Hormat, Pak. Ya, dan kemudian narasumber tamu kita pagi hari ini adalah seorang praktisi HR. Nama lengkap beliau, koreksi kalau saya salah, Sri Bimo Aryo Tejo, SPSI, seorang praktisi HR, biasa atau akrab dipanggil dengan Mas Bimo. Mas Bimo, selamat pagi. Pagi, Bapak. Ya, sehat-sehat selalu, ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Oke, saya ke Nila dulu. Nila, itu mungkin perlu baterainya yang harus di dicas begitu, ya. Oke, baik. Dan hari ini kita ngobrol tentang ketakutan kehilangan talent-talent terbaik, Bu Novi, ya. Tapi ini menjadi sebuah keniscayaan, ya. Iya, jadi apalagi saat sekarang ya Mas, kemarin pun sebenarnya isu talent war ya istilahnya itu talent war, jadi perang ngedapetin talent kayak gitu kan. Itu kan sudah sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu juga sudah jadi isu yang hangat gitu. Nah, terutama akhir-akhir ini Mas Aldi, di mana situasi bisnis ini makin ketat, makin tough, terus kemudian kebutuhan orang-orang yang bisa dikatakan talent, orang-orang yang potensial, yang punya bakat gede. Nah, itu pasti diperebutkan seperti itu, dan karena diperebutkan, maka kalau kita ada di dalam sebuah perusahaan, maka kita harus pinter-pinter, istilahnya itu merumat mereka gitu ya, gitu ya, supaya kemudian merumat dan meruat. Iya, supaya mereka nggak mudah berpaling ke kompetitor, mereka masih betah di ke perusahaan kita, dan karena betah tentunya karena mereka orang potensial, diharapkan mereka berkontribusi seperti itu, sehingga karena kalau misalnya turnovernya itu cukup besar, maka juga bagi perusahaan istilahnya sangat terganggu stabilitasnya gitu ya, karena orang-orang yang potensial yang seharusnya kita harapkan mereka sudah tahu values yang ada di perusahaan, tahu apa yang harus mereka kerjakan seperti itu, jadi pergi gitu kan. Nah, sehingga kemudian harus develop orang baru belum tentu orang barunya ini juga bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Kebutuhan, kayak betul. gitu. Karena jumlah talent ini sebenarnya kalau di dalam sebuah organisasi kita bisa katakan jumlahnya itu tidak sampai 10% gitu. Jadi orang-orang yang akan bisa menjadi penggerak bagi kemajuan organisasi itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak gitu. Ya, dan itu makanya mesti diramut tadi. Diramut, itu, ya. betul. Bahasa Jawanya diramut. Dirawat lah ya. Dan itu jadi hari ini kita akan berbincang tentang talent management, ya. Betul gitu. Jadi tentang nanti implementasinya mungkin beberapa saat yang lalu sudah sempat kita bahas-bahas itu juga ya. Tapi ini mungkin kita akan lebih detail ke dalam sebenarnya prosesnya seperti apa kayak gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Bimo kalau begitu. Mungkin bisa di awal diskusi ini Mas Bimo kita overview dulu talent management itu seperti apa ya? Jadi baik, terima kasih. Jadi talent management itu kan sebenarnya mencari para talent, para kandidat yang dimana nanti kedepannya talent tersebut itu bisa mengoptimalisasi dari
pertumbuhan dan perkembangan dari perusahaan tersebut. Nah, dari talent management itu mungkin terbentuk sebuah yang dinamakan dengan talent pool. Jadi ada suatu wadah yang dimana itu para talent itu membentuk atau kita bentuk untuk menjadi orang-orang yang expert atau kompeten di bidang tersebut. Gitu. Jadi maka dari itu yang dimana dari setelah diwadahi atau dibentuk tadi suatu tempat atau komunitasnya, itu nanti kita berikan semacam pelatihan, perkembangan, terus kemudian diberikan intinya kepada pelatihan, pengembangan, serta bisa dikatakan ya bahasanya seperti tunjangan-tunjangan lah, itu untuk mensupport dari para talent-talent itu untuk bisa lebih berkembang lagi, seperti itu. Dalam prakteknya kebanyakan talent management ini bisa secara internal dikelola sendiri ya, Mas? Bisa ya. Secara internal bisa dikelola sendiri oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi dengan catatan pengelola atau yang bisa dikatakan expert tersebut itu juga sudah bisa dikatakan memiliki sertifikat atau memiliki kompetensi yang dimana membentuk suatu SDM itu kan butuh proses. Jadi prosesnya yang cukup panjang, prosesnya cukup lama, dan orang yang bisa dikatakan dirambut tadi ya, dirambut tadi itu juga dia mau gitu loh, dia bersedia mau untuk mengikuti alur yang kita jalankan saat ini. Ya. Dan sebenarnya cluenya juga kalau nggak mau repot, ya bisa saja diserahkan ke MSI gitu ya. Betul, diserahkan ke baru menit ke-12 sudah. Ya, sudah mulai ya. Luar biasa, makin hari makin moncer. Ya, jadi bisa kayak begitu ya. Betul. Ya, oke. Baik, kita ke penelpon. Pagi-pagi sudah ada yang menelpon. Selamat pagi, Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bapak mau sharing apa ini? Iya, Pak. Sumarwito, Pak ya. Oke. Ya, ini kalau ini kan subsidi BBM itu kan dinaikkan, harga sepeda naik semua, gaji gaji-gaji karyawan kan harus naik. Kalau enggak kan ya oleh untuk anak istri kan. Iya, betul. Itu kan juga saya dengar Mas Aldi juga mau pindah karena gajinya sekarang mau dinaikkan. Kalau mau tidak dinaikkan sama Mercury. Iya, pindah. Kalau tidak dinaikkan pindah saya. Ancam sudah. Itu hal seperti itu. Itu kan gimana? Nggak ada sekarang orang itu seorang itu pasti kepengen gajinya tinggi terus ya. Kalau perusahaan tidak mengikuti, gitu, kecuali kalau si manajemen itu gini, ada naik turunnya perusahaan itu ada harus diikuti juga naik turunnya si karyawan yang dipasrai itu. Itu jadi dia ikut, jadi kalau perusahaan ini bangkrut dia ikut bangkrut kan gitu ya. Tapi kalau saya seperti contohnya saya kelola kos-kosan itu kan dulunya yang naik tinggi ya biayanya ya, kan keluar semua kalau nggak kita turunkan sedikit supaya tetap laku kan gitu ya. Jadi supaya tetap laku, jadi semua itu tergantung juga lingkungan sekitarnya apa betul. Nah, cara menguasai itu gimana? Cara seperti Mas Aldi supaya gak pindah itu ya apa kan gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contohnya lo keren. Contohnya keren. Saya loh. Ya, ini yang jawab Mas Aldi nih. Enggak, Rahmi. Memang ini pertanyaan khusus untuk Mbak Rahmi. Silakan dijawab. Bagaimana supaya Aldi gak keluar dari Mercury? Monggo silakan. Baik, Pak. Jadi kalau dengan sistem talent management itu nanti sudah terintegrasi, Pak, dari awal. Bedanya itu dengan sistem rekrutmen biasa, kalau direkrut ya sudah ditempatkan, kemudian nanti ya diberi pelatihan seadanya gitu. Nah, kalau di talent management ini dia dari awal, dari perencanaan, kemudian dia perekrutannya juga berbeda,
kemudian nanti pengembangan dan pengelolaannya itu berbeda. Dia sudah ada list seperti kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun yang harus dikuasai. Jadi kompetensinya itu spesifik sesuai dengan perusahaannya. Di situ ketika orang-orang sudah memenuhi kompetensi, dia bisa naik jenjang karirnya. Itu adalah hal yang menarik untuk orang-orang. Jadi mereka bisa mendapatkan ilmu banyak, kemudian mereka juga mendapatkan jenjang karir yang baik seperti itu. Jadi artinya bahwa Mbak Rahmi ingin menjelaskan bahwa itulah pentingnya talent management ya. Betul. Dan sebenarnya Mas Aldi ini kan karena talent dan sudah proven gitu loh. Proven tuh artinya ya di sini berkembang, di sini mendapatkan benefit-benefit yang diharapkan sesuai dan juga tepat dengan kebutuhan yang ada di situ. Ya, sejak siaran sama MSI itu loh saya berkembang. Sebelumnya itu saya layu. Kayak kerupuk gitu. Sebelumnya layu. Sebelum berkembang itu layu saya. Sebelum berkembang. Ya. Oke, jadi itulah ya. Nah, hari ini kita Pak Sumarwito memberikan inputan yang baik bahwa memang itulah yang kita akan diskusikan gitu ya. Bagaimana kemudian mempertahankan talent-talent terbaik, tetapi juga bukan dengan cara-cara yang like and dislike ya. Tentu saja semuanya fairness gitu ya. Betul. Ya, oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Bimo, Bu Novi dan Mbak Rahmi. Tapi kita break dulu, kita ke pesan-pesan dulu dan sahabat Merkuri di belakang Pak Sumarwito Anda boleh bergabung. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya 0817300096. Merkuri FM, informatif, inspiratif. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama para narasumber. Masih membahas tentang talent management. Dan silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, monggo. Saya akan lanjutkan. Nanti Bu Novi juga mau izin ya? Yes. Setengah 9 sampai kurang kira-kira 15 menit. Ada kegiatan yang lain langsung orderan banyak. Amin. Deket Mas Aldi nih apa orderannya banyak ya. Pokoknya kalau MSI makmur, Merkuri ikut makmur. Iya. Merkuri makmur kita juga. Amin. Gitu ya, saling memakmurkan. Oke, baik. Dan tadi kita sudah dibuka penjelasannya juga tentang pentingnya talent management oleh Mbak Rahmi begitu ya. Saya ke Mas Bimo sekarang. Atau saya ke Bu Novi sebelum nanti harus meninggalkan ini. Nah, saya percaya masih belum banyak perusahaan yang menerapkan talent management. Sebenarnya tantangan-tantangannya apa? Apakah memang mesti punya tim yang lengkap atau apa? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu komitmen, Mas. Gitu. Komitmen dari yang top dari ownernya ya, dari top pimpinannya, gitu, top manajemen. Itu yang tantangan paling besarnya. Karena kan sebenarnya ini proses yang tidak pendek, maksudnya proses yang tidak instan gitu, Mas. Karena untuk menikmati hasilnya kurang lebih mungkin kalau kita jalankan itu baru 3 tahun kelihatan gitu. Jadi proses yang tidak instan. Sementara kalau misalnya orang bisnis maunya instan, nah itu kan tidak mudah kayak gitu loh, Mas, seperti itu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita ini organisasi kita ini harus sustain, dan karena itu kita mau jangka panjang gitu, maksudnya jangka panjang juga termasuk orang-orangnya, maka pada saat itulah sebenarnya kita mulai harus melakukan talent management itu. Karena ini prosesnya di awal dengan kita mau identifikasi sebenarnya 3-5 tahun akan datang itu kebutuhan perusahaan kita itu orang-orang dengan kompetensi seperti apa. Nah, itulah yang harusnya sejak awal kita mulai rencanakan ketika mau merekrut, spesifikasinya harus seperti apa kayak gitu kan, Mas. Nah, mulai dari attract itu menarik mereka supaya kemudian mereka join di perusahaan gitu kan. Nah, setelah mereka join, tadi yang sudah dijelaskan oleh Rahmi juga bahwa bagaimana kita mengembangkan mereka kayak gitu. Nah, ketika mengembangkan mereka, mau ngerekrut tadi, itu harus ada yang dinamakan standar kompetensi kayak gitu. Karena kalau enggak, ya kita nanti dapatnya orang yang sembarang, enggak sesuai dengan kebutuhan kita yang akan datang. Jadi itu harus kayak dipakai kamusnya gitu, pakai pedomannya. Nah, kamus kompetensi ini untuk mulai orang merekrut, kemudian mengembangkan mereka,
harus sampai di level apa, kompetensi tertentunya, kompetensi yang diharapkan harus sampai di level apa, harus pakai itu. Kalau menilai mereka ya harus pakai standar itu juga. Artinya kalau kan kita ketika melakukan proses pengembangan itu kita juga identifikasikan sebenarnya yang masih kurang dari mereka apa yang harus dikembangkan sesuai dengan tadi itu kebutuhan yang akan datang kayak gitu. Nah, kita itu harus ada kamusnya kayak gitulah Mas, pedomannya, karena kalau enggak nanti itu tadi jadinya lag di slide itu. Kemana-mana juga gitu ya, dan kemana-mana juga enggak fokus gitu. Betul, kemana-mana juga. Terus talent management itu kan sebenarnya kita ini untuk sustainable organization, jadi harus ada kinerja yang mau dicapai. Nah, itu juga harus ada nanti apa yang harus dicapai atau KPI, target kerja yang harus dicapai oleh masing-masing orang atau pemegang jabatan yang ada gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi, karena orang bekerja tadi itu sudah kompetensinya dipenuhi, dia pasti kita harapkan dia bisa mencapai tanggung jawab atau target yang diharapkan seperti itu. Nah, kalau ini sudah dapat terus kemudian nah itu tadi prosesnya bagaimana kita mempertahankan mereka, mengelola mereka. Nah, itu tadi mulai dari ada sistem penilaiannya tadi, penilaian kompetensinya, terus kemudian kita berikan tambahan dengan sistem remunerasinya, kompensasinya juga, jadi compensation benefit kayak gitu. Jadi termasuk bukan hanya penggajiannya saja, tetapi benefit-benefit lain yang kita bisa berikan mereka sehingga kemudian mereka tetap merasa betah. Karena nanti ketika kita melakukan proses mapping terhadap mereka, itu nanti ada yang macam-macam, orang yang kategorinya star atau yang best performernya itu dia nggak bisa hanya dikasih iming-iming tentang pelatihan misalnya kayak gitu. Dia harus dikasih tantangan yang lebih tinggi gitu. Lah tantangannya bukan hanya gaji gitu. Nah, itu yang mungkin juga perlu di-create. Jadi bagaimana memaintain mereka program manajemen karirnya seperti itu. Sampai kemudian yaitu tadi bagaimana supaya mereka bertahan. Jadi mempertahankan mereka. Nah, itu prosesnya itu yang sebenarnya itu tadi butuh komitmen, butuh kelengkapan sistemnya. Karena ini harus terintegrasi. Kalau nggak terintegrasi sepotong-sepotong, nah itu juga akan menyulitkan hasilnya kayak gitu. Mas. Baik, Bu Novi silakan. Kalau mesti pamit bentar nanti balik lagi loh ya. Iya, jangan kemana-mana. Kalau diberi waktu istirahat nanti jalan-jalan terus nggak balik nanti. Oke, saya ke Mas Bima sekarang. Mas Bima, kalau misalnya ini kan anggap saja masih banyak di antara sahabat-sahabat Merkuri ini yang awam gitu ya. Kalau kita mau memulai menerapkan talent management, seperti apa guidance sejak awal sampai kemudian sampai akhirnya seperti apa? AZ-nya seperti apa ini? Jadi dari poin A sampai Z-nya itu yang perlu dipersiapkan satu, ya kita memang memiliki skill. Ya. Skill. Jadi timnya itu tim yang akan tim tersebut. Jadi kalau memang kita sudah talent itu merasa saya memiliki kompetensi. Kompetensimu yang seperti apa? Nah, kompetensi itu kan bukan hanya bukan hanya kita bekerja, bukan hanya kita pernah menyelesaikan proyek atau pekerjaan apa gitu, tapi bisa dikatakan dari kompetensi, dari pengalaman, terus kemudian terbentuknya itu juga dari attitude juga, seperti itu juga diperlukan gitu. Lah, di satu sisi juga pengembangan dari karyawan, pengembangan dari para talent ini juga salah satu yang disampaikan oleh Bu Novi tadi juga komitmen. Nah, komitmen untuk mau bisa dikatakan dirambut tadi, terus kemudian komitmen dari manajemen dari perusahaan untuk membantu mengembangkan dari para talent tersebut. Dari talentnya sendiri juga mau bisa dikatakan dibina tadi, dirambut tadi untuk lebih lebih berkembang lagi seperti itu. Jadi sinergitas di situ diperlukan. Nah, biasanya memang perusahaan itu jarang yang bisa dikatakan bisa mengelola sendiri. Bisa dikatakan itu sangat jarang. Tapi ada beberapa itu ada. Cuman di situ memerlukan sesuatu yang lama tadi ya. Lama, dan kebanyakan perusahaan-perusahaan itu mengambil waktu atau yang bagaimana itu
akhirnya kita kerjasama bersinergi dengan para konsultan seperti itu, yang dimana konsultan itu juga turut membantu perusahaan untuk mendapatkan talent-talent atau membentuk talent-talent yang lebih optimal. Nah, di talentnya sendiri pun juga terbantukan untuk bisa mengembangkan skillnya, mengembangkan kompetensinya, yang dimana itu terwadai di dalam talent pool tadi, seperti itu. Ya, oke, baik. Dan yang Mas Bimo yang tadi ditanyakan oleh Pak Sumarwito, mungkin setelah dijawab juga oleh Mbak Rahmi tadi, yang penting itu juga untuk bisa meretensi para top star gitu ya. Iya, top betul. Talent itu. Nah, apa biasanya yang apa tipsnya begitu? Kalau tipsnya sebenarnya yang tadi ditanyakan oleh Bapak yang penelpon Pak Sumarwito, Pak Sumarwito. Kalau bagaimana caranya? Ya tadi kita secara otomatis kita bekerja, kita optimal, kita bekerja dengan optimal, kita memberikan kontribusi yang luar biasa. Perusahaan otomatis akan memberikan kompensasi juga yang pasti luar biasa. Jadi di situ secara otomatis gitu loh. Kalau kembali lagi berharap yang ya tadi ya kembali lagi misalnya instan, kepengen yang instan, kepengen yang cepat, dengan BBM naik, ya kitanya pasti juga akan dinaikkan otomatis. Kembali lagi kepada BBM itu kan kepada pemerintah ya. Nah, pemerintah juga tidak tinggal diam kok dengan para rakyat, masyarakat. Kita semua ini kan termasuk rakyat ya. Betul. Yang dimana itu juga kalau kita memberikan kontribusi, ya kita otomatis kok nanti akan mendapatkan kompensasi yang luar biasa. Itu bisa dikatakan ya seperti sudah hukum alam lah gitu. Tapi tunjukkan dulu apa yang kamu Anda bisa berikan, Anda bisa kembangkan, dan itu juga bisa memajukan lingkungan atau sekitar Anda gitu. Seperti itu. Ya, oke, baik. Saya ke sahabat-sahabat Merkuri yang sudah menitipkan pertanyaan melalui teman-teman di Posko. Pak Arman, saya menyapa Pak Arman. Bagaimana kalau talent sudah dapat posisi tapi di posisi barunya itu tanggung jawab yang diemban tidak sesuai target? Apa yang harus dilakukan? Ada kemungkinan seperti ini. Saya ke Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, situasinya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa ditinjau ulang begitu atau seperti apa? Monggo silakan. Baik Pak, jadi kalau di talent management itu nanti orang-orang itu akan dipetakan. Jadi ada orang yang kinerjanya bagus, kompetensinya juga bagus, itu dia top talent tadi. Kemudian ada orang yang kinerjanya kurang, tapi kompetensinya bagus, gitu. Nah kemudian ada seperti yang ditanyakan oleh Bapak Arman tadi, itu kompetensinya cukup tapi di pekerjaan kurang gitu ya mungkin Pak. Itu termasuk klaster yang tengah Pak itu. Jadi untuk cara menanganinya adalah diberikan posisi lain yang lebih sesuai gitu. Jadi mungkin kompetensi yang dia miliki itu kurang sesuai dengan posisi yang ditempati saat ini gitu. Jadi dia dicarikan posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Gitu ya. Mungkin tambahan dari Mas Bimo, bukan tidak mungkin ya, namanya juga manusia ya. Mapping yang dilakukan oleh pengelola talent management pun bisa salah ketika dalam implementasinya. Seperti apa terus kalau itu terjadi, Mas? Kalau ada bisa dikatakan ya pengelola atau cara mengelolanya yang kurang tepat, itu ya kembali lagi kepada manusia itu kan ya mungkin ada kekeliruan atau langsung saja itu secara improvisasi kalau kita merubah kondisi yang dimana terjadi kesalahan tersebut, berusaha untuk mengganti atau mungkin kita salah memilih orang gitu. Maka dari itu perlunya adanya orang yang benar-benar kompeten, orang yang benar-benar mengerti tentang pengembangan talent gitu. Perusahaan pun atau organisasi yang mengelola sendiri itu benar-benar orang-orang yang sudah terpilih dan mereka juga sudah memiliki jam terbang yang cukup panjang. Gitu. Kalau misalnya perusahaan kita berkomitmen nih untuk mencari para talent yang luar biasa, mencari talent yang bagus gitu.
Kalau misalnya tapi kita tidak ada waktu, tidak ada ruang, nah gitu bisa kerjasama dengan para konsultan bersinergi, yang di mana itu juga bisa menjadi bersinergi. Pilihan-pilihan konsultan di luar sana kan banyak. Ya. Termasuk salah satunya di kita ini, yang dimana itu bisa membentuk para talent itu, membantu para talent itu untuk bisa lebih berkembang lagi. Memang prosesnya sangat panjang. Gitu ya? Prosesnya sangat panjang. Bisa dikatakan berapa tahun? Setahun gitu mungkin. Wah, kalau setahun itu saya rasa masih masih belum ada apa-apanya gitu loh. Memang perjalanan panjang. Nah, kembali lagi kepada semua itu kan kepada jenjang karir. Nah, makanya sekarang banyak rata-rata perusahaan itu yang membentuk sebuah MT, manajemen train, seperti graduate program training manajemen gitu kan, banyak program-program seperti itu. Salah satunya juga membentuk dari awal, membentuk dari awal para talent itu untuk bisa lebih berkembang. Karena kedepannya karyawan itu kan, atau talent itu kan bukan hanya bekerja, gitu loh kan, namanya juga karyawan. Karya apa yang sudah kamu berikan? Betul. Oke. Baik. Kemudian saya menyapa Ibu Ida. Selamat pagi Bu Ida, terima kasih sudah mampir di perbincangan solusi SDM pagi hari ini. Kalau pertanyaannya Bu Ida, talentnya sih sebenarnya orangnya baik gitu ya, tapi attitude kurang mendukung. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Saya ke Mbak Rahmi dulu. Ya, ternyata memang banyak hal begitu ya. Ya, lagi-lagi namanya HR itu kan mengelola manusia begitu ya. Betul. Manusia itu kan selalu berubah-ubah, naik turun, terutama emosinya. Nah, kalau misalnya seperti ini, sebenarnya secara kompetensi dia oke, tapi attitude kurang mendukung, dan itu ketahuan setelah kemudian mereka dipromosikan gitu. Seperti apa yang? Kalau biasanya yang terjadi Pak, itu ketahuannya pas belum dipromosikan. Jadi masih ya? Dalam proses belajarnya itu akan kelihatan ketika attitude-nya nggak bagus gitu. Kemudian itu bisa dilakukan mungkin pengarahan secara intensif ya Pak ya. Iya, seperti itu. Bimbingan, coaching jadinya. Ya, seperti itu. Jadi secara langsung oleh atasannya yang bertugas untuk in charge untuk handle dia gitu. Ya gitu ya. Oke. Talent management diharapkan memang bisa mampu, seperti kata Mbak Rahmi tadi, mampu untuk melakukan mapping bahwa secara attitude kalau dia kurang oke ketahuan sebelum promosi diberikan. Betul. Tetapi bukan tidak mungkin itu terjadi setelahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah ada kejadian pernah seperti itukah ketika mengelola ketika sebagai praktisi SDM di perusahaan-perusahaan sebelumnya begitu? Pernah dapat? Pernah. Jadi maka dari itu suatu mapping itu benar-benar diperlukan. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Rahmi, kalau kompetensi bagus, attitude kurang. Kompetensi kurang, attitude kurang. Nah, itu sudah kita kelompokkan. Ya, bisa dikatakan nanti di situ akan pasti muncul sebuah gap. Yang sebuah gap di mana itu menjadi menjadi tantangan untuk kita sebagai pengelola itu memilih dan memilah para talent itu yang dia ini seberapa besar sih kompetensinya, seberapa besar sih potensinya dia untuk mau berkembang. Lah, jadi salah satunya tadi komitmen itu diperlukan. Si talent A itu nanti Anda akan kita kembangkan potensinya seperti ini, tapi komitmennya Anda butuh waktu yang sangat panjang. Nah, jadi bisa dikatakan perjanjian atau klausul di situ disampaikan di awal. Itu pengaruhnya kepada jenjang karir. Jenjang karir. Lah, komitmen dari perusahaan pun juga ya bisa dikatakan tidak hanya sebagai gaji, ya nanti gaji bertambah atau apa. Itu pasti otomatis akan mengikuti. Jadi kayak compensation benefit yang dikatakan sama Bu Novi tadi, ya memang pastinya seperti tunjangan ini, tunjangan jabatan, tunjangan kompetensi. Memang sekarang kan tunjangan jabatan itu tidak bisa dikatakan menjadi harapan dari para talent, para karyawan itu untuk bisa mendapatkan seperti itu. Tapi satu sisi
sudahkah Anda memberikan kontribusi yang yang bagus gitu, kontribusi yang baik kepada perusahaan Anda gitu. Otomatis kalau ya tadi kembali katakan manajemen atau perusahaan itu tidak akan tinggal diam gitu. Pasti akan terbuka, mengerti, oh ya kondisinya seperti ini, oh ya kondisi seperti ini, pasti kita akan memberikan sesuatu hal yang lebih. Mungkin salah satunya seperti bonus, kemudian ya tadi tunjangan, atau mungkin ya penghargaan, reward yang bisa diperoleh oleh karyawan tersebut, karena dia juga sudah mampu untuk mengembangkan kompetensinya demi memajukan perusahaan. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Bimo, Mbak Rahmi dan sahabat Merkuri. Kita break dulu untuk pesan-pesan ya. Baik, kita lanjutkan kembali masih di perbincangan bersama teman-teman. Ada Mas Sri Bimo Aryotejo SPSI, seorang praktisi HR, kemudian juga ada Mbak Rahmi dari MSI, Bu Novi masih ada kegiatan yang lain di ruangan yang lain, masih di Citandui juga. Nanti akan segera bergabung kembali bersama kita. Dan kita masih membahas tentang bagaimana talent management, sebuah situasi yang sekarang ini juga tadi perbincangan off-air saya dengan Mas Bimo juga menyoroti tentang generasi Z itu yang sepertinya memang agak kalau bahasa beliau ngeri-ngeri sedap, kalau bahasa saya sih agak gampang-gampang susah begitu ya untuk diatur. Sudah hadir bersama kita bosnya MSI kembali, kita berikan penghormatan. Kita lanjut ya, lanjut. Nah, tadi kita sudah berbincang begitu ya dengan Mas Bimo dan Mbak Rahmi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari narasumber. Ada yang kompetensi oke, attitude nggak bagus. Nah, sekarang kalau sebaliknya, bagaimana kemudian? Sebenarnya kalau dari sisi disiplin bagus, secara attitude, secara ini oke, tapi kompetensinya masih rendah. Meningkatkannya seperti apa? Kompetensinya masih rendah ya. Jadi orang yang seperti ini mungkin karena kompetensi rendah itu kan sebenarnya kapabilitasnya agak terbatas gitu ya Mas. Maksudnya mau dikembangkan lagi tuh kayak wadahnya itu segitulah kayak gitu ya. Oh gitu. Wadahnya itu kurang lebih gitu sehingga yang bisa dilakukan itu adalah kita melakukan job enrichment kayak gitu. Jadi ke dia kita berikan pengayaan pekerjaannya gitu. Lebih ke variasi pekerjaan gitu. Variasi pekerjaan itu artinya yang enggak terlalu jangan pekerjaan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, bukan sesuatu yang sifatnya challenging seperti itu, tetapi lebih kemudian ke kedalaman gitu, supaya dalam melakukan pekerjaannya dia lebih efektif kayak gitulah Mas. Nah itu supaya kemudian kompetensinya mungkin nggak bisa terlalu naik, itu artinya nggak terlalu tinggi karena juga sudah wadahnya mungkin seperti itu. Tetapi kemudian di pekerjaannya kita harapkan bisa optimal kayak gitu Mas. Atau kalau misalnya kita lihat kan karena di dalam kompetensi itu ada yang soft kompetensi, ada yang hard gitu ya. Kalau yang misalnya hard itu ya itu tadi kita masih bisa latih gitu. Yang soft kompetensi masih memungkinkan juga sih kalau misalnya kita lakukan yang seperti coaching kayak gitu kan, sehingga dengan demikian beberapa kompetensi yang tadi sifatnya soft tadi itu bisa kemudian jadi berkembang. Terus kemudian berikan feedback kayak gitu. Nah, itu proses yang harus dilakukan sehingga kemudian kita tahu bahwa sudah pada batasnya bahwa si A ini dikembangkan pada tahap tersebut kayak gitu Mas. Oke. Baik, saya menyapa Pak Renardo. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan join juga di perbincangan pagi hari ini Pak Renardo. Jika ada karyawan jebolan talent management yang sangat bagus sehingga dipromosikan menjabat posisi tinggi atau manajer dengan jangka waktu yang singkat di usia yang masih muda, namun banyak yang tidak suka dengan dia karena banyak senior yang iri atau lingkungan perusahaan tidak mendukung sehingga berkuranglah kinerjanya. Apa yang harus dilakukan? Saya ke Mas Bimo dulu. Ya, baik. Kalau kepada seperti itu dengan kondisi yang usia masih muda, tergolong masih muda, peningkatan karir yang luar biasa ya, kita tetap fokus aja dengan apa yang kita kerjakan gitu loh. Perihal nanti kita tidak suka, tidak disukai orang atau bagaimana, kita kan tidak berusaha untuk
orang tersebut benci kepada kita. Kita tidak membuat benci kepada orang tersebut gitu. Kita fokus tetap bekerja, memberikan kontribusi, terus kemudian perusahaan juga ya like, perusahaan juga ya terbuka, tetap fokus aja gitu loh. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang membenci atau itu kan sebenarnya orang-orang yang iri. Ya iya betul, disampaikan di sini juga senior. Ya kan, banyak senior yang iri. Gitu banyak senior yang iri. Jadi kenapa kok bisa dia dengan usia masih muda sudah menjadi manajer gitu? Nah, kembali lagi kan, saya aja bisa, Bapak harusnya kan bisa. Kan kembali lagi seperti itu. Yang apa ya bisa dikatakan apa kurangnya dari Bapak gitu kan? Tunjukkan apa ya kelebihan, tonjolkan kelebihan yang itu bisa menunjang apa ya bisa menunjang apa ini pekerjaan Anda bisa lebih optimal lagi. Ya. Gitu. Jadi, tapi Mas Bimo dalam situasi seperti ini menjadi posisi sulitnya dari HR ya, karena HR harus merangkul semua pihak begitu ya. Betul. Bukan tidak mungkin dalam situasi kayak begitu yang junior ini mentalnya nggak kuat-kuat banget, akhirnya kinerjanya ikut-ikutan turun gitu. Apa yang sebagai dari sisi pengelolaan HR-nya seperti apa ya? Pengelolaan dari HR-nya sendiri ya kita memberikan wadah tadi itu. Jadi sebuah talent pool tadi yang dikatakan oleh Mbak Rami yang kompetensinya bagus, attitude bagus, lah wadah-wadah itu tadi yang bisa dikatakan nanti akan kita kelola. Kita bina, kita kelola, kita berikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi misalnya kompetensi ABCD, yang A ini paling bagus, B ini kurang bagus, C ini cukup dan lain-lain. Lah dari situ kan bimbingannya, pendampingannya itu kan berbeda-beda tingkat kompetensinya kan seperti itu. Yang dimana itu juga bisa menjadi harusnya menjadi tolak ukur atau menjadi pedoman para talent itu untuk saya ini diperhatikan nih oleh perusahaan, jadi saya harus bisa lebih mengembangkan kompetensi itu gitu. Jadi ya jangan melulu gaji seperti ini gini. Berikan kontribusi, kompensasi pasti akan dapat. Itu yang harus dirubah. Rahmi mau menambahkan? Baik. Kalau yang iri-irian atau like dislike itu sangat umum terjadi ya Pak ya. Apalagi untuk generasi yang lebih lama di perusahaan, lebih senior itu pasti merasa wah saya nih sudah lama berkontribusi di sini, saya sudah lama kerja di sini, kenapa malah yang anak baru 1-2 tahun manajemen trainee terus gitu dapat promosi gitu. Itu dikembalikan lagi aja ke orangnya. Jadi orang-orang yang di top talent ini kan sudah terpilih, dia kompetensi memang bagus dan kinerjanya dia secara attitude juga memang benar-benar bagus gitu. Dikembalikan lagi ke orang-orang senior ini, kalau Bapak dikasih case seperti ini, dikasih permasalahan seperti ini, cara menyelesaikannya bagaimana? Apakah Bapak bisa menghandle ini dan ini gitu. Jadi nanti orangnya pasti juga akan menyadari gitu. Wah ternyata saya mungkin nggak sekompeten itu untuk memegang jabatan ini, seperti itu Pak. Oke. Bu Novi kalau mau menambahkan? Iya. Ini kan tadi itu kita bicara talent management itu bukan bicara individu-individu gitu kan Mas, tetapi sebuah sistem yang terintegrasi. Nah itu tadi kalau sistemnya itu tidak ditetapkan gitu, tidak dikomunikasikan dan orang-orang yang di dalam organisasi itu tidak paham, potensi seperti itu sangat besar terjadi gitu. Jadi ketika kemudian sudah sistem ini ditetapkan, orang tahu yang dikatakan talent yang seperti apa, orang harus achieve orang harus memenuhi kompetensinya di taraf sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatannya. Nah, pasti hal-hal yang tadi terjadi seperti yang dialami pertanyaan terakhir ini Pak Rinaldo itu bisa jadi lebih mungkin kecil terjadinya kayak gitu. Karena kembali lagi semuanya sudah terdefine dengan baik, terus kemudian orang juga sudah tahu bahwa ini loh yang harus dicapai kayak gitu kan Mas. Sehingga itu tadi orang akan tahu bahwa oh iya gitu, fair gitu loh, semuanya transparan. Terus kemudian juga selain transparan ya orang juga jadi paham gitu. Oh ya, saya harus mencapai ini loh kalau mau saya di posisi itu kayak gitu kan. Iya. Dan tersistematisnya talent management itu juga bisa membuat
talent-talent yang attitude-nya kurang baik jadi ikut-ikutan terdidik betul, langsung ya. Itu pertanyaan dari Mbak Nurul. Jadi sebenarnya yang penting sistemnya bagus dulu lah gitu. Mungkin kalau saya ini kalau BUMN kan memang sudah dari sononya itu sudah diatur gitu kan, dari sononya kamusnya udah ditetapkan, terus sudah di-define juga level kompetensi untuk masing-masing. Nah kalau ini perusahaan Bapak Ibu, yaitu tadi bikinlah yang dalam bentuk yang lebih sederhana gitu. Yang dikatakan talent itu kalau memenuhi apa, tapi memang untuk mendefine itu kita perlu waktu yang cukup panjang, makanya cukup waktu yang untuk kita bisa merumuskannya gitu, sehingga itu bisa menjadi acuan bersama gitu loh Mas Aldi. Sehingga kalau kita kayak misalnya ini, kalau kita mau mengembangkan si talent itu bukan sekedar bahwa ada pelatihan apa terus diikutkan kayak gitu, tetapi kita tahu bahwa untuk kebutuhan yang akan datang kita butuh nih orang seperti ini. Nah kalau sekarang kompetensinya baru segini, maka dia harus meningkat di aspek kompetensi yang mana, di level berapanya kayak gitu. Oke. Ini baik. Lebih terpadu gitu Mas Aldi. Ya, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir, nggak kerasa ya. Jadi saya dengan pertanyaan yang sama untuk 3 narasumber. Saya mulai dari Rahmi. Evaluasi sekarang. Bagaimana kemudian mengevaluasi sistem talent ini yang sebaiknya dilakukan? Baik, untuk evaluasinya sendiri biasanya talent ini untuk bisa dipromosikan, dia harus membuat suatu program. Program misalkan perubahan sistem atau apa gitu, yang sejenis. Nah, kemudian itu nanti dipresentasikan kepada manajer-manajer yang sudah ada. Itu apakah bisa diterapkan, kemudian penerapannya seperti apa, itu dijelaskan secara detail di situ. Jadi dari program itu dinilai. Selain menilai dari kompetensi dan potensinya, kemudian kinerjanya yang tadi, itu juga menjadi bahan penilaian seperti itu. Gitu ya, itu sistem evaluasi. Kemudian saya ke Mas Bimo, mau menambahkan, dan pertanyaan tambahan saya juga, seberapa lama setelah diberikan tanggung jawab itu evaluasi dilakukan, per apa semester atau apa? Ya, bisa dikatakan kalau dalam jangka waktu kan tadi cukup panjang, tapi bisa dikatakan talent bisa terbentuk, talent bisa berjalan dengan dengan bagus. Itu bisa dikatakan mungkin berjalan 4 semester. Gitu. Jadi dari semester kan per 6 bulan ya. Jadi 2 tahun berarti ya. 2 tahun itu yang optimal. Idealnya memang seperti itu. Nah, tapi kembali lagi mungkin ada program-program yang lebih sederhana, program-program yang ya bisa dikatakan secara instan lah. Instan tapi tidak instan banget gitu. Jadi membentuk suatu talent itu yang dirasa sampai sini cukup untuk kebutuhan perusahaan. Nah, tapi kita juga memiliki pastinya database dan lain-lain. Kalau si talent A ini sebenarnya bagus gitu, jadi bisa berpotensi untuk kedepannya nanti ada program-program yang lain bisa mengembangkan dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Biasanya evaluasi dilakukan setelah kalau tadi ikut bahasanya Mas Bimo, instan itu berapa lama? Mungkin bisa dilakukan evaluasi gitu. Kalau kan evaluasi bisa per semester. Per semester ya? Ya, per semester, per 6 bulan. 6 bulanan itu ya. 6 bulanan atau dibikin per kuartal, per triwulan gitu, yang dimana itu juga menjadi penilaian untuk pengembangan kompetensi serta pengembangan dari penilaian dari attitude. Attitude kan bisa dari keseharian ya. Keseharian kita bekerja, keseharian kita beraktivitas, bertemu dengan teman, memperlakukan dari lingkungan pekerjaan itu seperti apa, seperti itu kan, yang itu juga menjadi penilaian juga gitu. Bahkan secara dasar manusia lah melihat kesalahan sedikit sudah menjadi dibesar-besarkan gitu. Tapi kita fokus kepada pengembangan gitu. Nah, kesalahan yang sedikit itu justru malah langsung kita bentuk, kita bisa dikatakan kita rubah, yang itu supaya tidak meluas gitu kan, tidak meluas, yang itu bisa menjadi bibit-bibit untuk bibit penyakit lah, untuk bisa menghambat pengembangan dari talent tadi. Oke, baik, saya ke Bu Novi yang terakhir.
untuk evaluasi, ada yang mau ditambahkan? Bagaimana kemudian evaluasi sistem talent management ini dilakukan? Iya, jadi kan kalau di awal tadi saya juga sampaikan bahwa tadi sistemnya harus di-develop gitu kan Mas, toolsnya, terus orang-orangnya, kan itu perlu menyiapkan mentor juga kan, menyiapkan coach juga. Betul. Gitu. Nah itu biasanya sih kalau misalnya ini tahunan Mas, jadi evaluasinya terhadap program yang berjalan setahun itu gitu, kira-kira hambatan-hambatan apa yang terjadi kayak gitu, jadi prosesnya apa, misalnya kayak tadi ternyata setelah misalnya di tahap awal, setelah kemudian di mapping gitu, waduh kok ternyata banyak yang itu tadi orang-orang yang secara kompetensinya ini mungkin terbatas gitu, tetapi secara kinerjanya oke. Wah, kalau kayak seperti ini kan berarti peran dari manajemen ini jadi cukup, PR-nya jadi cukup besar, jadi lebih tahu gitu loh Mas. Gitu. Oh, berarti ini kompetensi yang ada ini kan kompetensi ini kan kayak semacam bibitnya gitu loh. Yang nanti siap dibakar kayak gitu kan yang Nah, itu kan berarti harus ekstra nih untuk peningkatan kompetensinya gitu kan. Apakah benar-benar ini sudah nggak bisa di-develop kayak gitu. Nah, program-programnya yang kita berikan itu apakah sudah sesuai atau belum ya kayak gitulah Mas. Jadi dalam setahun itu kemudian kita bisa evaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum, sehingga kemudian di tahun berikutnya itu kita bisa lakukan perbaikannya untuk kemudian lebih meminimalkan hal-hal yang mungkin kurang sesuai sehingga kemudian lebih sesuai dengan tujuan yang diharapkan kayak gitu. Itu ya. Oke, baik.